Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kajian bertajuk atau berjudul Tuhan Maha Wujud. Jadi selama ini kita, baik orang muslimin atau agama lain, sama-sama percaya bahwa Tuhannya itu wujud. Maknanya bahwa Tuhannya itu ada, tapi entah adanya di mana, tapi sama-sama tidak tahu adanya Tuhannya. Pokoknya percaya saja bila Tuhannya itu wujud. Pokoknya percaya saja bahwa Tuhannya itu hidup. Tapi wujudnya di mana, hidupnya di mana, sama-sama tidak tahunya. Apapun nama agamanya, baik orang Islam, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan seluruh manusia yang beragama di muka bumi ini, selama ini hanyalah percaya dan percaya dusta saja. Tak pernah ada pembuktian, cuma sekedar percaya saja. Itulah aplikasi di dalam hati kita semua, makhluk manusia ini selama ini. Lalu bagaimana cara menyaksikan? Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu wujud? Kita percayakan harus membuktikan kepercayaan kita. Kita yakinkan, kita wajib membuktikan keyakinan kita.
Benar tidak keyakinan kita selama ini? Salah tidak keyakinan kita selama ini? Bila tidak terbukti bahwa Tuhan itu wujud, ya akhirnya maka keyakinan dan keimanan kita ya batal, ya tidak sah. Bila kita selama ini hanya percaya dan percaya ala hawa nafsu saja, tanpa pembuktian yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menerangkan kewujudan kenyataan Tuhan, marilah kita mengenali diri kita sendiri dahulu. Kewujudan kenyataan diri manusia kita dahulu yang harus dibombardir. Kenyataan diri manusia kita, kewujudan diri manusia kita dahulu yang harus diungkap. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh yang saya contohkan saya sendiri, saya usia 50 tahun. Coba Anda, para pendengar, para penyimak, para jamaah uripi Allah, coba ingat umur Anda masing-masing. Jadi bila saya di sini mengungkap umur saya, memisalkan umur saya, Anda pun juga memisalkan umur Anda juga. Contoh usia saya 50 tahun. Coba kita pikirkan bersama. Selama 50 tahun ini saya Abdul Halim merasa diri saya yang paling wujud. Selama 50 tahun ini diri sayalah yang merasa paling nyata di hatiku. Kemudian kuciptakanlah apa-apa yang kuinginkan. Ketika aku duduk, kuciptakanlah dudukku. Ketika aku berdiri, kuciptakanlah berdiriku. Ketika aku berlari, kuciptakanlah berlariku. Ketika aku mandi, kuciptakanlah mandiku. Ketika aku sarapan pagi, kuciptakanlah sarapan pagiku. Ketika aku sholat, ketika aku lagi berbakti kepada Tuhan yang dipeluk oleh seluruh manusia ke tempat ibadahnya masing-masing, kuciptakan semuanya. Karena dirikulah yang menciptakan. Ketika aku bekerja, kuciptakanlah pekerjaanku. Ketika aku beraktivitas, ciptakanlah aktivitasku sejak bangun tidur sampai tidur lagi selama 50 tahun atau selama 45 tahun ini saya menjadi Tuhannya atas hidup dan badan ini, seolah-olah semuanya aku Halim yang mewujudkannya, yang menciptakannya. Coba kita angan, coba kita hayati, coba kita pikirkan, coba kita tafakuri. Seluruh aktivitas sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh aktivitas apa yang telah kita lakukan selama ini, seluruh perbuatan apapun yang selama ini kita kerjakan, kan wajib di dalamnya keberadaan, kewujudan
diri manusia kita yang menguasainya. Kalau kita tak wujud, kalau kita tak ada, mana mungkin kita bisa mengaku-akui semua penciptaan yang sudah kita ciptakan. Duduk kita sehari-hari, berdiri kita sehari-hari, berlari kita sehari-hari sejak 50 tahun yang lalu hingga kini. Bekerja kita sehari-hari, pemandangan melihat kita sehari-hari, pendengaran kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari, aktivitas apapun yang kita kerjakan, kepemilikan apapun yang kita miliki selama ini kan karena kewujudan, kenyataan diri kita sebelum semua itu terwujud. Jadi tanpa diri kita, apapun yang kita miliki selama ini, apapun yang kita anggap dari hasil upaya kita sendiri selama ini, apakah semua itu bisa terwujud tanpa wujudnya diri kita? Contoh lagi, ketika kita sedang duduk, apakah keadaan duduk ini lebih wujud daripada kita yang duduk? Ketika dalam keadaan berdiri, apakah keadaan berdiri ini lebih wujud daripada kita yang berdiri? Namun selama ini seolah-olah keadaan inilah yang lebih wujud di hati kita daripada yang punya keadaan. Selama ini duduknya lebih wujud di hati kita daripada yang duduk. Selama ini berdirinya lebih wujud di hati kita daripada yang berdiri. Selama ini sholat kita lebih wujud daripada yang mengerjakan sholatnya. Inilah ilustrasinya. Seolah-olah apapun yang diciptakan selama ini wujud sendiri tanpa diri kita. Apapun yang sudah kita kumpulkan seolah-olah bukan kita yang mengumpulkan. Berarti setiap individu keadaan yang kita lakukan selama ini tanpa diri kita batal atau tidak. Contoh, kita membuat kopi. Apakah mungkin kopi ini bisa jadi sendiri dengan seketika? Dan kopi harus diracik untuk mewujudkan, mengadakan, menciptakan kopi harus diracik. Bahannya air, kopi, gula, gelas, sendok. Setelah diracik maka jadilah kopi. Apakah mungkin kopi ini ingkar kepada kita? Apa mungkin kopi ini ingkar kepada kewujudan kita? Apakah mungkin kopi ini bisa ingkar dengan penciptaan kita atas kopi ini? Sementara kopi ini tak bisa bicara. Sementara kopi ini tak bisa apa-apa. Sementara kopi ini tak bisa wujud, tak bisa jadi, tak bisa tercipta tanpa diri kita. Apakah mungkin lantas kopi ini pergi meninggalkan kita sebagai penciptanya? Inilah bukti kewujudan diri kita atas apapun
yang sudah kita ciptakan selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata kewujudan diri kita atas apapun yang sudah kita kumpulkan selama ini. Harta, tahta, wanita, motor, mobil, rumah, apapun kekayaan yang sudah kita kumpulkan selama ini, tanpa diri kita, tanpa keberadaan diri kita, tanpa kewujudan diri kita, apakah semuanya ada? Nah, inilah pembuktian secara nyata. Tanpa diri kita, maka ciptaan-ciptaan yang sudah kita ciptakan semuanya takkan pernah ada. Apakah mungkin ciptaan ini bisa wujud sendiri mengalahkan diri kita? Apakah mungkin motor ini dicipta, keberadaan, kewujudan motor atau mobil ini tercipta tanpa ada manusia yang mencipta? Tentunya kewujudan penciptaan motor atau mobil ini ada yang menciptakannya. Tapi selama ini seolah motor atau mobil ini yang lebih wujud, yang lebih ada, yang lebih kelihatan di hati kita daripada yang menciptakannya. Inilah selama ini hati kita, keyakinan kita atas Tuhan. Percaya, hanya percaya saja. Yakin, hanya yakin yang dusta saja di hati kita untuk menyatakan, membuktikan bahwa Tuhan itu amat sangatlah wujud daripada wujud manusia kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membuktikan kewujudan Tuhan, untuk membuktikan kenyataan Tuhan, maka kita wajib tahu diri kita ini ciptaan apa Sang Pencipta. Kalau kita ciptaan kan mestinya kita tak ada. Kalau kita ini ciptaan, mestinya kan kita tak wujud. Kalau kita ini ciptaan, kan mestinya kita tak hidup. Yang wujud, yang nyata, yang hidup kan hanya yang menciptakan. Yang wujud, yang nyata, yang hidup kan hanya Tuhan daripada yang diciptakannya. Sama halnya seperti kita membuat kue. Apakah mungkin kue ini lebih wujud dibanding kita yang membuat kue? Coba diangan-angan, coba dihayati, coba ditafakuri. Seolah-olah kue ini kan selama ini menyangka dirinya tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Coba telusuri, cek hati kita masing-masing, wahai manusia, seluruh manusia, cek hati kita masing-masing. Seolah-olah selama ini kita di hati kita kan sama dengan kue. Seolah-olah kita ini tidak ada yang menciptakan. Seolah-olah hidup ini milik kita. Seolah-olah badan ini milik kita. Tentunya seluruh apa yang kita aktivitaskan, tentunya seluruh apa yang kita milikan tetaplah menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya di dalam hati kita bahwa diri kita inilah hanyalah ciptaan, hanyalah makhluk. Tapi seolah-olah di dalam hati kita selama ini, kita ini tak ada yang menciptakan. Hidup tak ada yang menciptakan,
badan tak ada yang menciptakan, seolah-olah wujud sendiri hidup ini, seolah-olah wujud sendiri badan ini. Pemahaman kita selama ini kan pemahaman orang-orang yang tak bertuhan. Kenapa? Karena yang ada bukan Tuhan, karena yang wujud bukan Tuhan, tapi manusia, tapi ciptaan sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Coba dihayati. Seolah-olah di dalam hati kita hanya kitalah yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan. Nah, jadi inilah bukti yang sangat nyata bahwa sifat wajib Tuhan itu yang pertama, wajib Tuhan itu wujud. Kalau tak wujud berarti tak ada Tuhan. Bila Tuhan tak wujud berarti seluruh alam semesta ini takkan terwujud. Bila Tuhannya tak wujud, kenapa alam semesta ini terwujud, termasuk diri kita ini wujud? Karena inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Tuhan itu sangat amat wujud daripada wujudnya ciptaannya. Contoh ilustrasi pada diri kita. Jadi bangun tidur kita, duduk kita, berdiri kita, mandi kita, sholat kita, ibadah kita, bekerja kita, naik motor kita, naik mobil kita, ke kantor, ke pasar, ke toko, ke sawah, semua itu terwujud adanya karena wujudnya diri kita yang menguasai semua keadaan itu. Itu semua terwujud karena kitalah yang menciptakan semua kewujudan apapun yang kita ciptakan selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Tuhan itu lebih wujud daripada ciptaannya. Contoh, Anda naik motor. Apakah ada penciptaan, pemandangan, penglihatan kita lagi naik motor tanpa kita yang naik motor? Inilah bukti keadaan naik motor itu wujud karena wujudnya yang naik motor, karena wujudnya diri kita. Jadi naik motor itu takkan ada, takkan pernah ada tanpa keadaan diri kita. Naik apapun, kerjaan apapun, aktivitas apapun, semuanya takkan pernah terwujud tanpa wujudnya diri kita. Berarti keadaan apapun, naik motor, seluruhnya itu ada atau tidak. Jadi lebih wujud mana keadaan-keadaan yang kita ciptakan, seperti sholat kita, seperti sholawatan kita, seperti zikiran kita, seperti apapun amal yang kita lakukan, lebih wujud mana semua amal itu dengan diri kita. Sementara semua amal itu hanyalah ciptaan-ciptaan kita. Berarti kita lebih wujud daripada apa yang kita kerjakan. Maknanya Tuhan lebih wujud daripada apa yang sudah diciptakannya. Namun bila di dalam hati kita, kita manusia Abdul Halim yang lebih nyata, yang lebih wujud di dalam hati kita, berarti kita kan sudah ngaku-ngaku jadi Tuhan. Dan kita tak percaya Tuhan karena kita tidak bisa membuktikan kewujudan Tuhan. Kita hanya ikut-ikutan saja, percaya dan percaya saja.
agama apapun itu ya sama, hanya ikut-ikutan saja, hanya percaya kepada dirinya sendiri, percaya kepada hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Karena tak mengenal Tuhannya. Kita lebih mengenal hawa nafsu kita sendiri daripada mengenal Tuhan yang menciptakan diri kita. Selama ini, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sifat kebalikan dari kewujudan Tuhan itu apa? Sifatnya Tuhan wajib, Tuhan itu ada. Wajib Tuhan itu wujud. Kebalikan dari sifatnya Tuhan adalah Adam. Adam tak ada. Meskipun pakai ain, meskipun pakai alif, pokoknya Adam itu tidak ada. Kebalikan dari sifat wujud, kebalikan dari sifat ada, kebalikan dari sifatnya Tuhan, yakni Adam. Meskipun Anda bilang Adam itu kan awalnya ain atau alif, tak peduli, yang penting artinya Adam itu tidak ada. Kebalikan daripada ada. Nah, sifat selain Tuhan itu tidak ada. Berarti inilah bukti bahwa ciptaan Tuhan ini takkan pernah ada tanpa Tuhan. Jadi adanya seluruh ciptaan ini, seluruh alam semesta ini, bukti nyatanya adanya Tuhan. Jadi yang lebih wujud di dalam alam semesta ini, Tuhan apa alam semesta? Di dalam hati kita selama ini yang paling wujud adalah Tuhan apa diri kita? Selama ini yang wujud di dalam hati kita kan diri kita. Yang hidup di dalam hati kita kan diri kita. Yang berkuasa atas diri kita, di hati kita kan diri kita. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Tuhan selama ini kita tiadakan di hati kita. Tidak kita wujudkan di hati kita. Sehingga kita yang jadi Tuhan selama ini. Kita jadi Tuhannya Tuhan. Kita mentuhani Tuhan. Kita mengatur Tuhan. Akhirnya sesatlah diri manusia. Bila di dalam hatinya yang wujud hanyalah dirinya tanpa Tuhan, maka tersesatlah hatinya. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun ia semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bukti wujudnya Tuhan itu harus bagaimana? Caranya untuk menyaksikan Tuhan, caranya untuk membuktikan wujudnya Tuhan harus dengan jalan apa? Cara untuk supaya kewujudan Tuhan itu nyata pada yang diciptakannya, caranya ya kita di hati kita bertaubatlah dari menjadi Tuhan di hati kita. Maknanya kita kembali ke alam. Maknanya kita kembali kepada sifat hakikat sejati diri manusianya yang bersifat kebalikan daripada sifat Tuhannya. Bila Tuhannya lah yang wujud, kita wajib tidak wujud. Adam tidak ada. Namun bila kita menduduki, kita merajai, kita merampok, kita memperkosa, kita merampas kewujudan Allah di hati kita, merampas sifat Allah, sifat Tuhan di hati kita, kita merasa diri kita yang paling wujud daripada Tuhan, maka
Allah atau Tuhannya yang tidak ada. Tuhannya selama ini sudah kita dudukkan, sudah kita tempatkan di dalam tempatnya makhluk. Jadi Tuhannya gaib, Tuhannya tak ada kecuali kita sendiri di hati kita. Selama ini apapun nama agamanya, apapun nama golongannya, apapun nama alirannya, apapun nama madhab-madhabnya, semuanya selama ini demikian. Manusia yang lebih nyata dan lebih wujud di dalam hatinya daripada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Maka inilah kesalahan yang besar. Inilah dosa yang terbesar, dosa yang tak bisa diampuni. Bagaimana mungkin kita dapat ampunan Tuhan sementara kita yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini? Inilah kesyirikan yang sangat amat nyata ketika kewujudan Tuhan kalah telak dengan kewujudan diri manusia kita sendiri di hati kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini tak pernah bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kenapa? Tak terbukti Tuhan itu wujud bagi kita. Kita hanya membuktikan diri kita saja yang wujud di hati kita, yang berkuasa atas segala apapun yang sudah kita kerjakan. Inilah manusia-manusia yang telah mentuhankan dirinya. Inilah manusia-manusia yang telah mencabut roh Tuhannya menjadi roh manusianya. Inilah manusia-manusia yang menzalimi dirinya dengan mengaku-ngaku sebagai Tuhan di hatinya, tapi tidak pernah disadarinya sejak 45 tahun ini usia saya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa Tuhan itu lebih wujud daripada segala sesuatu yang diciptakannya. Sama halnya diri kita lebih wujud, lebih nyata dari apapun yang telah kita miliki selama ini. Tanpa diri kita, kepemilikan apapun yang telah kita ciptakan, yang telah kita usahakan, yang telah kita raih, takkan pernah ada tanpa diri kita. Inilah bukti wujudnya Allah itu lebih wujud daripada apa yang diwujudkan. Bukti wujud diri kita lebih wujud daripada apapun yang kita kerjakan. Tinggal disinkronkan saja. Jadi manusianya saya pakai sebagai ilustrasi agar Anda paham tentang kewujudan Tuhan ini lebih wujud daripada wujud ciptaannya. Dan kebalikan sifat Tuhan adalah Adam. Kebalikan adanya Tuhan adalah tiadanya Tuhan. Tidak ada. Maknanya selain Tuhan tidak ada. Contoh, selama ini kitalah yang merasa menjadi penguasa yang paling wujud, yang paling hidup di hati kita. Seolah-olah ketika kita memandang segala sesuatu, baik yang ada di luar angkasa sana, luasnya galaksi-galaksi, besarnya alam semesta ini, seolah-olah adanya seluruh apa yang kita pandang karena kewujudan adanya diri kita, bukan?
adanya segala sesuatu yang kita lihat selama ini kan karena adanya diri kita. Semua terwujud, semua terlihat, semua terdengar, semua terasa. Semua itu kan karena adanya wujud diri kita. Coba kita tak wujud, coba kita tak ada, apakah ada semua itu? Jadi semua itu tawaf mengelilingi diri kita. Kita ini dikelilingi alam semesta. Kita ini diputari, diliputi alam semesta. Tanpa diri kita, tanpa kewujudan diri manusia kita, maka seluruh alam semesta ini tak akan pernah ada. Contoh, kursi, meja, kopi, HP, lampu, rumah, masjid, halaman, seluruhnya ini mengitari, mentawafi saya, tawaf kepada saya. Keberadaannya, kewujudannya tawaf mengelilingi saya. Bila saya tidak ada, bagaimana mungkin semua yang saya sebutkan tadi bisa tawaf kepada saya? Karena sayalah raja dari apapun yang nampak di luar diri saya. Karena tanpa diri saya, maka semuanya takkan pernah nampak. Semuanya takkan pernah ada tanpa diri saya. Iya tidak? Jadi manusia itu khalifah, makhluk termulia. Khalifah, wakil Allah di dunia ini. Jadi seluruh makhluk, seluruh alam ini selalu tawaf. Tawaf mengelilingi diri kita. Maknanya demikian. Apapun keadaan, apapun perwujudan makhluk di sekitar kita, semua itu kan tawaf mengelilingi kita secara kita tak menyadarinya. Maknanya dengan tidak sadar mereka itu mentawafi kita. Keberadaan mereka itu tergantung keberadaan kita. Kalau kita tidak ada, mereka pun juga tidak ada. Tapi kalau kita ada, mereka pun ada. Inilah maknanya manusia itu adalah makhluk termulia yang diciptakan Tuhan. Tapi jangan jadi Tuhan di dalamnya. Inilah bukti bahwa seluruh alam semesta ini tercipta dengan kewujudan Tuhan. Siapakah di balik manusia? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia. Dan akulah, kata Tuhan, rahasia di balik manusia. Berarti seluruh alam semesta termasuk diri kita mentawafi, mengelilingi, diliputi oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga terwujudlah diri kita dan terwujudlah alam semesta ini. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang Tuhan itu wujud. Untuk mengaplikasikan keterangan pemaparan yang sudah dipaparkan kali ini, marilah kita buktikan dengan hening, kita buktikan dengan menyepikan diri kita, kita buktikan dengan memalamkan diri kita di hati kita, dengan mengheningkan cipta 3 menit seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan demi pemaparan ini bisa menggugah hati kita, menggugah kesadaran kita untuk hijrah ke dalam agamanya Tuhan, hijrah ke dalam kembali kepada pelukan Tuhan, kembali kepada asal dari mana kita datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua selalu dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat zalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiri zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.